Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an falyasbir." Barang siapa yang melihat kemungkaran dari pemimpinnya, maka hendaknya ia bersabar. Siapa yang perintahkan? Nabi. Kok malah ketika ada ustaz-ustaz sunnah yang berkata sabar, diperolok-olok. Sabar, sabar kalian, sabar. Mana orang-orang yang bersabar, sabar, 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 diperolok-olok. La haula wala quwwata illa billah. Nabi yang memerintahkan kita. Barang siapa yang melihat kemungkaran dari amirnya, dari pemimpinnya, penguasa, hendaknya dia bersabar. Nabi tidak menyatakan hendaknya dia buat orasi dalam masjid. Hendaknya dia turun ke jalan, bakar ban. Ya. Hendaknya dia turun ke jalan, menuntut haknya bersama kaum muslimin dan seterusnya. Perintah Nabi falyasbir, hendaknya ia bersabar. Nah. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran, karena barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada seorang pemimpin satu jengkal saja, mata mitatan jahiliyah, maka kematian dia seperti matinya orang-orang jahiliyah tanpa baiat. Bukan maksudnya murtad, tapi disamakan dengan jahiliyah karena orang jahiliyah mereka watak mereka paling tidak mau taat. Watak mereka memang pemberontakan. Dan itu asal sifat manusia. Wa kanal insanu zaluman jahula. Manusia itu pada dasarnya zalim, jahil. Maka hadis-hadis seperti ini sulit kali diterima. Karena memang dasar manusia sifatnya kata Allah zaluman jahula, suka zalim dan suka jahil. Ya. Sebenarnya kalau dikatakan ingin memberontak, hampir setiap manusia itu ada benih pemberontakan dalam hatinya, ya kan? Punya sifat tidak mau ditindas. Saya kira semua manusia begitu. Dimanapun. Tetapi sekarang kita umat beragama. Kita harus tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya. Tunduk kepada Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para ulama salaf. Harus kita patahkan hawa nafsu kita. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Kita lanjutkan pada pertemuan datang. Karena hadis-hadis ini hampir tidak diketahui oleh manusia. Pada hadis-hadis seperti ini tidak kalah banyaknya daripada hadis riba. Tidak kalah banyak hadisnya, hadis-hadis yang membahas masalah ini tidak kalah banyak dengan hadis-hadis jenggot, zina. Tapi ini jadi kabur, menjadi asing bagi manusia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bahkan sebagian orang menilai kalau ada ustaz yang membacakan hadis-hadis ini, dia bilang, pulang kayak main politik wayang kau. Hai, pemain politik hadis Nabi Bukhari Muslim. Ya. Hadis ini sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, waktu itu belum ada demonstrasi, belum ada demokrasi. Belum ada partai di masa Imam Bukhari. Ya. Pesawat juga belum ada. Ya. Partai ini, partai itu belum ada. Nah, dan ini sudah disampaikan semenjak Nabi masih hidup. Ya. Kemudian ketika dahsyatnya pemberontakan di masa Utsman dan Ali, dan yang datang setelah mereka, para ulama benar-benar menyebarkan hadis ini. Ini penting. Kalau di masa Khawarij kita tidak membantah paham Khawarij, maka kapan lagi? Setelah banyak manusia jatuh kepada paham Khawarij. Ketika banyak terjadi kesyirikan, kita diam dari kesyirikan. Di lingkungan yang banyak bidah, kita diam dari bidah. Di lingkungan yang banyak terjadi paham Khawarij, kita diam dari paham Khawarij. Jadi kapan kita menyampaikan kebenaran? Bahas bahaya bidah di depan orang yang tidak melakukan bidah. Apa manfaatnya? Membahas bahaya syirik di hadapan orang yang memang sudah paham bahayanya syirik. Ya. Mantap itu di lingkungan syirik kita terangkan bahayanya syirik. Di hadapan orang yang belum paham apa itu bidah, kita jelaskan apa itu bidah menurut Al-Quran dan hadis dengan ucapan para salaf. Agar mereka berhenti dari perbuatan bidah. Di saat sedang terjadinya paham Khawarij, takfiri, ya. Di saat itu kita gencar menyampaikan ayat-ayat, hadis-hadis dan ucapan para salaf dalam hal itu agar menjadi bimbingan dan pedoman buat manusia dan hakim bagi mereka di dalam bersikap dan menilai. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Media Sunnah Aceh.